Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video pembelajaran yang kedua ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat meskipun belajar masih di rumah aja. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita bahas dulu atau kita mereview dulu materi yang udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia dan juga mengenai macam-macam keberagaman yang meliputi keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Untuk penjelasan selengkapnya kalian bisa cek di video yang sebelumnya. Kita langsung saja ke materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk sebab yang pertama, kita membahas mengenai pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari Kitab Sutasoma karangan Putan Tular. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat pula pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu pada burung Garuda Pancasila. Kaki burung Garuda Pancasila itu mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu juga terdapat atau dituangkan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang merupakan landasan hukum dalam integrasi bangsa dan negara, serta sebagai motivasi perbuatan baik dalam masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika merupakan pemersatu bangsa. Adapun alat-alat pemersatu bangsa yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dasar negara Pancasila. Yang kedua ada bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat adalah lambang negara burung Garuda Pancasila. Yang kelima ada lagu kebangsaan Indonesia Raya serta lagu-lagu perjuangan. Untuk sebab yang kedua ada landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada dua landasan yang meliputi di pembukaan dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang pertama ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang alinea yang kedua, yaitu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalimat ini merupakan kalimat yang menerangkan mengenai cita-cita bangsa Indonesia. Dan yang kedua ada pada batang tubuh atau pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi: pertama, ada pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua ada pada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang ketiga ada pada pasal 32 ayat 2 yang berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang keempat ada pada pasal 35 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Yang kelima ada pada pasal 36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
Dan yang keenam ada di pasal 36A yang berbunyi lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir pada pasal 36B yang berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Selanjutnya, pada subbab, arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mengungkapkan persatuan dan juga kesatuan yang berasal dari keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga negaranya agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang serasi, selaras, dan juga seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama itu yang lebih akrab. Dan yang ketiga, perbedaan yang ada itu tidak menjadi alasan atau tidak menjadi sumber masalah. Dan yang terakhir, pembangunan itu dapat berjalan dengan lancar. Adapun untuk memahami pentingnya keberagaman masyarakat dapat dilihat dari aspek berikut ini. Di sini ada dua aspek, yaitu aspek wilayah dan juga aspek sosial budaya. Kita bahas dulu yang aspek wilayahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menyatakan bahwa negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pada konsep wawasan Nusantara, laut bukanlah sebagai unsur pemisah, melainkan menjadi unsur pemersatu. Untuk aspek yang kedua ada aspek sosial budaya. Kondisi sosial budaya menjadikan kehidupan bangsa Indonesia itu menyimpan berbagai potensi terjadinya konflik karena masyarakat Indonesia itu diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan melainkan hal yang menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, agama, ras, dan juga antar golongan menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya tanpa memandang beliau dari suku mana, ras, agama, bahasa, adat istiadat, maupun warna kulit dan unsur-unsur yang lainnya. Ya, sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.